kepada jamaah yang baru hadir agar mengisi saf yang masih kosong, karena kita akan mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ila akhir ayat surahul azim. Ma'asyiral muslimin jamaah Masjid Al-Muhajirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dialah Allah yang senantiasa memberikan kita berbagai kenikmatan, terutama nikmat iman dan nikmat Islam dan nikmat kesehatan. Yang terpenting adalah nikmat kesempatan, sehingga di pagi hari yang sangat penuh rahmat ini kita masih dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat Idul Adha secara berjamaah. Salawat serta salam marilah kita limpah dan sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya yang senantiasa istiqomah untuk melaksanakan ajarannya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah Masjid Al-Muhajirin, sebelum kita melaksanakan sholat Idul Adha secara berjamaah, terlebih dahulu kami akan menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan yang telah kami sampaikan di awal. Kemudian yang kedua, sambutan Ketua Panitia sekaligus mewakili DKM Masjid Al-Muhajirin yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Haji Adianto. Kemudian yang ketiga, khotib dan imam. Khotib Idul Adha pada pagi hari ini, alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita, Bapak Ustadz Muhammad Anik, LC MPDI. Kemudian imam sholat Idul Adha pada pagi hari ini, insya Allah akan dilaksanakan oleh Bapak Ustadz Sutisna. Kemudian Bilal, Bapak Ustadz Yusuf. Perlu kami sampaikan bahwa sholat kita pada pagi hari ini adalah 2 rakaat. Rakaat yang pertama adalah 7 takbir. Kemudian rakaat yang kedua adalah 5 takbir. Di sela-sela takbir kita membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Demikian susunan acara yang telah kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada penyampaian kami yang kurang berkenan. Taqabbalallahu minna wa minkum, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilahkan kepada Bapak Haji Adianto untuk memberikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa azza jundah, wa hazzal azaba wahdah. La ilaha illallah, Allahu Akbar.
Kaum muslimin rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada kita semua. Yang mana sampai saat ini kita masih diberi iman, Islam serta kesehatan. Pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan sholat Idul Adha, dan insya Allah nanti akan kita lanjutkan dengan pelaksanaan pemotongan hewan kurban. Salawat dan salam tidak lupa semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah sebagai uswatun hasanah yang patut kita jadikan suri toladan dalam kehidupan ini. Dalam kesempatan ini, perkenankanlah kami atas nama Panitia Idul Adha 1444 Hijriah dan sekaligus mewakili Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, bahwa khutbah Idul Adha pada pagi ini akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Muhammad Ani, LCMPDI. Marilah kita simak bersama hikmah yang akan beliau sampaikan nanti untuk lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perihal penerimaan hewan kurban. Sampai dengan saat ini kami telah menerima hewan kurban berupa 9 ekor sapi dan 38 ekor kambing. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala kepercayaan Bapak dan Ibu para pekurban yang telah menitipkan hewan kurbannya kepada kami. Mudah-mudahan kami dapat melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Amin. Yang ketiga, kepada Bapak-Bapak sekalian, kami mohon partisipasi dan bantuannya dalam pelaksanaan pemotongan hewan kurban yang insya Allah akan kita laksanakan di lapangan RW 012 pada hari ini tepat pada pukul 08.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Dan kepada Bapak Ibu para pekurban, kami harapkan kehadirannya untuk menyaksikan proses pemotongan hewan kurban masing-masing tepat pada waktunya. Yang keempat, adapun penyaluran hewan kurban adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagian dari hewan kurban yang akan disampaikan kepada para pekurban. Kedua, warga RW 012 di perumahan Keranggan Permai. Kemudian warga terdekat di lingkungan RW 012. Yang terakhir, yayasan-yayasan, pondok pesantren, dan yayasan yatim piatu yang telah mengajukan proposal kepada panitia. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan panitia yang telah bekerja tidak mengenal lelah, mulai dari persiapan pemotongan hewan, persiapan sholat Idul Adha, pelaksanaan sholat Idul Adha, serta pemotongan hewan kurban hingga selesai nantinya. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua RW 012 beserta jajarannya, para Ketua RW di lingkungan RW 012, tokoh masyarakat, alim ulama, dan jamaah Masjid Al-Muhajirin, serta adik-adik remaja Masjid Al-Muhajirin. Semoga semua apa yang kita lakukan menjadi amal ibadah dan diberikan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Atas nama panitia dan Ketua DKM, kami mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini masih terdapat banyak kekurangan. Mudah-mudahan kita dapat terus memperbaiki di masa-masa yang akan datang. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
واستقيموا واعتدلوا رحمكم الله. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. 'amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min 'ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusmin wa la yughni min ju'. Wujuhun yawma idzin na'imah. Lisa'yiha radiyah. Fi jannatin 'aniyah. La tasma'u fiha laghiyah. فيها عين جارية. فيها سرر مرفوعة. وأكواب موضوعة. ونمارق مصفوفة. وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. وإلى السماء كيف رفعت. وإلى الجبال كيف نصبت. وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر. لست عليهم بمسيطر. إلا من تولى وكفر. فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم. ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا المؤمنين رحمكم الله اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الأضحى ويوم السرور ويوم المغفور أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا أثابكم الله وأطيعوا أجاركم الله واسمعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم على محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Arsalahu Allahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Fa addal amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin wa taraka ummatahu 'ala mahajjatin bayda
ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه وجاهد في سبيله إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'syiral muslimin, jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah karena Allah telah menghimpun kita di majelis yang sangat mulia, di hari yang sangat mulia, hari yang merupakan penutup dari rangkaian hari-hari yang sangat mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berbagai kemuliaan ini mengantarkan kita menjadi pribadi-pribadi yang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada suri tauladan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, kepada para sahabat. Mudah-mudahan kita semua diberikan pertolongan oleh Allah untuk mampu menghidupkan sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat kita, dan kita kelak termasuk umat beliau yang berbahagia meraih syafaat beliau kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jemaah dimuliakan oleh Allah, pertama khatib berpesan pada diri khatib khususnya dan kita semua pada umumnya, mari kita maksimalkan nikmat-nikmat Allah di sepanjang kehidupan kita untuk membangun iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya keberkahan demi keberkahan di sepanjang kehidupan kita ditentukan oleh iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan kita semuanya di surat Al-A'raf ayat yang ke-96, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya kami bukakan keberkahan demi keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayatku, maka mereka pun kami azab disebabkan apa yang mereka perbuat. Jemaah dimuliakan oleh Allah, momentum Idul Adha seperti yang kita rasakan hari ini selalu mengingatkan kita kepada sosok manusia yang sangat mulia, seorang nabi, seorang rasul, ulul azmi, bahkan dijuluki Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dialah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, manusia yang dipuji oleh Allah berulang kali dalam Al-Qur'an. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'umi ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Allah memuji Nabi Ibrahim sebagai ummah, ai imaman yuqtada bih, pemimpin yang diikuti. Dengan kesendiriannya Allah menyebutnya umat. Apa sebabnya? Li'annahu yu'allimun nas al-khair wal ilm. Karena Nabi Ibrahim mengajarkan kepada manusia kebaikan-kebaikan dan juga ilmu. Allah juga menyebutnya qanit, ay asyaddat ta'ah, manusia yang sangat taat kepada Allah. Allah menyebutnya hanif, ay ma'ilan ila dinil qayyim, manusia yang cenderung terhadap agama yang lurus, yang meninggalkan syirik kepada Allah dan menggantinya dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga memujinya sebagai syakir, manusia yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah memuji Nabi Ibrahim alaihissalam dengan uswatun hasanah. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah.
Sungguh telah ada keteladanan yang baik pada diri Ibrahim dan keluarganya. Bahkan Allah perintahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti millahnya Ibrahim alaihi salam. Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad agar mengikuti millahnya Ibrahim alaihi salam. Sungguh dia tidaklah termasuk orang-orang musyrik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa rahasia keteladanan Ibrahim dan keluarganya sehingga begitu mulia di mata Allah Subhanahu wa taala? Keteladanan pertama adalah keteladanan tentang taatullah, ketaatan kepada Allah secara totalitas. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah manusia yang taat secara totalitas kepada Allah. Allah menguji Nabi Ibrahim dengan ujian-ujian yang berat. Wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ingatlah ketika Allah menguji Ibrahim dengan beberapa kalimat. Fa'atammahun ay qama bihinna jami'a. Maka Ibrahim mentaati seluruh perintah-perintah Allah yang berat tadi. Allah menguji Ibrahim dengan kepedihan-kepedihan, baik kepedihan yang sifatnya fisik maupun kepedihan yang sifatnya batin. Allah menguji Nabi Ibrahim dengan khitan, padahal umur beliau tidak lagi muda. Umur beliau hari itu sudah 80 tahun. Maka kata Nabi, ikhtatana Ibrahim alaihi salam wa huwa ibnu thamanin bil qaddum. Nabi Ibrahim berkhitan saat umur beliau 80 tahun. Alat khitan paling canggih hari itu adalah kapak. Belum ada obat anestesi, belum ada obat penghilang sakit. Betapa pedih dirasakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam demi mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah juga menguji Nabi Ibrahim dengan kepedihan-kepedihan batin. Ketika Nabi Ibrahim sekian tahun lamanya merindukan hadirnya keturunan. Beliau berumah tangga dengan Sarah bertahun-tahun, Allah tidak berikan keturunan. Maka Sarah merasa kasihan. Beliau persilahkan Ibrahim untuk menikah dengan Hajar. Barulah lahir keturunan. Namanya Ismail alaihissalam. Lalu diuji oleh Allah untuk meninggalkannya di sebuah tempat yang tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Maka Nabi Ibrahim taat kepada Allah. Begitu Ismail telah sampai pada usia yang mulai bisa membantu ayahnya. Pada saat seperti itulah rasa cinta seorang ayah semakin besar kepada anaknya. Tiba-tiba Allah menguji dengan ujian yang berat, ujian yang sangat tidak masuk akal. Allah memerintahkan Ibrahim untuk menyembelihnya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fangdur madza tara. Qala ya abati f'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Lagi-lagi Ibrahim taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah iman. Keimanan yang benar menghadirkan ketaatan yang totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah cara generasi terbaik membuktikan keimanan mereka kepada Allah, yaitu dengan taat secara totalitas. Ketika di zaman Rasulullah SAW, hari itu khamr sudah menjadi tradisi yang sangat mengakar kuat di tengah masyarakat, menjadi budaya, menjadi gaya hidup, bahkan sumber ekonomi yang sangat menjanjikan. Tapi kemudian diharamkan secara total oleh Allah.
turunlah ayat 90 dan 91 surat Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah fahal antum muntahun. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, menyembah berhala, mengundi nasib dengan anak panah, ini adalah perilaku kotor, perilakunya setan. Jauhi agar kalian beruntung. Sesungguhnya setan hendak menimpakan benih-benih perpecahan, benih-benih permusuhan di tengah-tengah kalian melalui khamar dan judi, dan menjauhkan kalian dari jalan Allah dan juga dari salat. Maka adakah kalian termasuk orang-orang yang berhenti? Maka seketika kaum muslimin hari itu merespon perintah Allah dengan taat. Mereka menjawab, intahaina ya Rabb, intahaina. Kami berhenti ya Allah, kami berhenti. Maka mereka menumpahkan seluruh persediaan khamr yang mereka miliki. Maka hari itu daratan digenangi oleh khamr. Saking cepatnya mereka merespon perintah Allah Subhanahu wa taala. Para sahabiyat ketika turun ayat 59 surat Al-Ahzab, ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istri kamu, anak-anak perempuan kamu, dan seluruh wanita mukminah untuk menutupkan pakaian mereka ke seluruh tubuh mereka. Maka bagaimana respon sahabiat saat itu? Seketika mereka menyambar kain-kain terdekatnya demi mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketaatan mereka hari itu tidak hanya menyangkut masalah fisik, tapi urusan batin, urusan perasaan, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menjodohkan Zainab binti Jahsh, wanita yang berparas cantik jelita, bernasab mulia, dijodohkan kepada Zaid bin Harithah, laki-laki yang dulunya adalah seorang budak, dimerdekakan oleh Nabi menjadi anak angkatnya Nabi. Maka awalnya Zainab menolak. Kata Zainab, ya Rasulullah, ana khairun minhu hasaba. Ya Rasul, aku jauh lebih mulia nasabnya. Maka turunlah ayat 36 surat Al-Ahzab, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak pantas bagi seorang mukmin laki-laki maupun mukminah, mukmin wanita, jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan perkara atasnya, lalu dia memilih pilihan lain selain pilihan Allah dan Rasulnya. Siapa yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Seketika Zainab meralat perasaannya. Dia berkata, inni ati'ullaha wa rasulah. Sungguh aku taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka dia berkata, ya Rasulullah, nikahkan aku dengan siapapun yang engkau ridhoi. Inilah iman. Buktinya adalah ketaatan yang totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kenapa kita hari ini salat, kita membaca Al-Qur'an, kita thalabul ilmi, kita berdakwah di jalan Allah, kita amar ma'ruf nahi mungkar, tidak lain tidak bukan karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jemaah dimuliakan oleh Allah, keteladanan kedua dari kehidupan Ibrahim dan keluarganya adalah pelajaran tentang at-tawakkulu 'ala Allah. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika
Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan istri dan anaknya di sebuah lembah yang tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Maka Nabi Ibrahim memberikan bekal 2 kantong. 1 kantong berisi makanan, 1 kantong berisi air minum. Kira-kira bekal itu hanya cukup untuk 2 hari saja. Maka Hajar mempertanyakan keputusan suaminya. Dia bertanya, "Wahai Ibrahim, apakah engkau tega meninggalkan kami di tempat seperti ini?" Ibrahim alaihissalam meskipun seorang rasul, tapi di sisi yang lain dia juga seorang suami dan seorang ayah. Tidak ada suami dan ayah yang tega meninggalkan istri dan anaknya di tempat seperti itu. Maka Ibrahim tidak mampu menjawab pertanyaan istrinya. Dia diam 1000 bahasa. Maka istrinya sadar, suaminya bukanlah manusia biasa. Suaminya utusan Allah. Ini pasti perintah Allah. Hajar bertanya, Allahu amaroka hada. Apakah Allah yang memerintahkanmu untuk melakukan ini? Ibrahim menjawab, na'am, iya. Maka seketika Hajar meresponnya dengan tawakal kepada Allah. Dia berkata, idzan la yudayyi'ani Allah. Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakanku. Inilah tawakal, sidqul i'timad ala Allah azza wa jal. Bersandarnya hati secara benar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah perkara yang sangat agung di dalam agama yang dikatakan oleh Sa'id ibnu Jubair sebagai jima'ul iman, perkara yang menghimpun seluruh cabang keimanan. Sebuah perkara yang sering diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran, perkara yang pelakunya sangat dicintai oleh Allah. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dan inilah perkara yang menyebabkan manusia dicukupi kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, begitu bekal yang ditinggalkan oleh Ibrahim telah habis, Hajar mulai lapar, mulai haus, air susunya tidak lagi keluar. Ismail menangis karena kehausan. Maka Hajar berlari-lari kecil dari Safa ke Marwah mencari air. Siapa yang menyangka ternyata bekas hentakan kaki Ismail yang saat itu masih bayi, memancarlah air yang segar, yang menyehatkan, yang hari ini diminum jutaan manusia setiap harinya tidak pernah habis, yaitu air Zam-Zam. Begitu orang yang bertawakal kepada Allah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Dari masa ke masa, begitu Allah menyadarkan kepada kita, tidak ada satupun hamba bertawakal kepada Allah kecuali Allah akan mencukupinya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ada seorang ulama besar, Imam Hatim Al-Asam. Satu ketika rasa rindunya terhadap Baitullah sudah membuncah di dadanya. Dia ingin menunaikan ibadah haji. Maka dia pun meminta izin kepada keluarganya. Istrinya keberatan, anak-anaknya keberatan. Hanya satu anak yang mengizinkannya. Anak itu paling kecil, umurnya baru 10 tahun, tapi dia hafizah, hafal Al-Quran. Anak itu berkata, wahai ayah, pergilah, tunaikan perintah Allah, serahkan urusan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berangkatlah Imam Hatim Al-Asam. Dia mengikuti satu kafilah rombongan haji. Di tengah perjalanan, pemimpin kafilah itu disengat hewan berbisa.
Saking dahsyatnya racunnya, hampir-hampir pemimpin kafilah itu meninggal dunia. Maka anggota kafilah itu berkata, kenapa kita tidak meminta ruqyah kepada ulama besar di belakang kita, orang saleh, ahli ibadah, Imam Hatim Al-Asam. Akhirnya diruqyah oleh Imam Hatim Al-Asam, atas izin Allah langsung sembuh. Maka pemimpin itu berkata, wahai imam, mulai sekarang bekal Anda hingga ke tanah suci, selama di tanah suci hingga pulang ke tanah air menjadi tanggungan saya. Maka Imam Hatim Al-Asam munajat kepada Allah, ya Allah, Engkau telah tunjukkan kebesaranmu kepadaku, maka tolonglah tunjukkan kebesaranmu kepada keluarga yang aku tinggalkan. Bagaimana nasib keluarga Imam Hatim Al-Asam? Setelah ditinggal beberapa hari oleh beliau, bekal di rumah itu mulai habis. Bahkan tinggal air minum saja. Maka satu keluarga menyalahkan anak paling kecil tadi. Ini gara-gara kamu. Kenapa izinkan ayah kita pergi? Maka anak kecil itu mengajarkan sebuah pelajaran besar tentang tawakal kepada Allah. Dia berkata, sungguh ayah kita menitipkan kita kepada Allah, Zat yang maha memberi rezeki. Dia tidak pernah tidur, tidak pernah mati. Maka tidak lama kemudian pintu rumah diketuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adakah air minum di rumah ini? Pangeran sedang kehausan, kehabisan air minum. Maka pemilik rumah itu berkata, memang tinggal air minum di rumah ini. Maka diberikanlah air minum itu. Pangeran minum dengan sangat lahap karena dia kehausan. Setelah itu dia bertanya, ini rumahnya siapa? Ini rumahnya Imam Hatim Al-Asam. Masya Allah, ulama besarnya kaum muslimin itu. Iya, kemana beliau? Beliau sedang berangkat haji ke Baitullah. Maka pangeran kemudian membuka sabuknya yang bertahtakan permata, diletakkan di pintu rumah Imam Hatim Al-Asam. Lalu beliau berkhutbah, siapa di antara kalian yang mengaku sebagai pengikutku, lakukan seperti yang aku lakukan. Maka seluruh pasukan membuka sabuk mereka yang bertahtakan permata, diletakkan di pintu rumah Hatim Al-Asam. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sabuk-sabuk itu kemudian diborong oleh konglomerat. Seketika keluarga Imam Hatim Al-Asam yang sebelumnya paling miskin di daerahnya berubah menjadi keluarga yang paling kaya di daerahnya. Maka satu keluarga itu saling pandang kebingungan. Anak kecil kemudian lagi-lagi mengajarkan pelajaran besar tentang tawakal kepada Allah. Kata anak kecil itu, lihatlah, satu pandangan manusia telah mencukupi seluruh kebutuhan kita. Bagaimanakah dengan pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ketahuilah, ayah kita menitipkan kita kepada Allah, Zat yang memberi rezeki, Zat yang tidak pernah tidur dan tidak pernah mati. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka betul sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqut thair taghdu himasa wa taruhu bitana." Andaikan kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, maka niscaya Allah akan memberi rezeki kepada kalian seperti Allah memberi rezeki kepada seekor burung. Burung keluar dari sarangnya dalam keadaan lapar, maka pulangnya dalam keadaan kenyang. Bahkan orang yang bertawakal kepada Allah, tidak hanya Allah jamin keselamatan dunianya, tapi hingga akhiratnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kondisi umatnya di hari kiamat. Wa minhum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bila hisabin wala azab. Ada 70.000 dari umatku ini masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Siapa mereka? Humul ladzina la yastarqun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Di antara mereka adalah
manusia-manusia yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jemaah dimuliakan oleh Allah. Keteladanan yang ketiga dari keluarga Ibrahim alaihissalam adalah al-mujahadatu fi talabir rizqil halal. Bersungguh-sungguh dalam mencari rezeki yang halal. Jemaah dimuliakan oleh Allah. Ketika bekal yang ditinggalkan oleh Ibrahim telah habis, maka Hajar bersungguh-sungguh mencari rezeki yang halal hingga berlari-lari kecil dari Safa ke Marwah. Maka ini pelajaran betapa mencari rezeki yang halal adalah perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita. Jemaah dimuliakan oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah memerintahkan kita untuk berbanyak-banyak soal rezeki, karena rezeki manusia sudah ada yang mengaturnya. Tapi tugas kita semuanya hari ini adalah memastikan bahwa seluruh rezeki yang kita peroleh, yang kita bawa pulang ke rumah kita suapkan ke anak istri kita, benar-benar rezeki yang halal. Kata Nabi, la tastabti'ur rizqa. Jangan pernah kalian menganggap rezeki kalian datangnya lambat. Fa innahu la yamutal abdu illa waqad balaghahu hadzuhu minar rizqi. Tidak ada satupun hamba yang diwafatkan oleh Allah kecuali seluruh jatah rezekinya telah Allah berikan kepadanya. Maka kata Nabi, fattaqullah wa ajmilu fit talab. Takutlah kalian kepada Allah, perbaiki cara kalian mencari rezeki. Bagaimana caranya? Akhdul halal wa tarkul haram. Yaitu hanya mengambil yang halal dan meninggalkan yang haram. Jemaah dimuliakan oleh Allah, rezeki yang halal berhubungan dengan perkara-perkara yang sangat penting dalam agama. Orang yang rezekinya halal, maka dia akan diselamatkan oleh Allah dari perilakunya setan. Orang yang rezekinya halal akan mudah bersyukur kepada Allah. Orang yang rezekinya halal akan mudah beribadah kepada Allah, mudah untuk sholat berjamaah di masjid, mudah untuk menghadiri majelis ilmu, mudah untuk qiyamul lail, mudah untuk menghatamkan Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberi isyarat, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Wahai para rasul, makan yang baik dan beramal salehlah. Kata Imam Ibnu Katsir, kenapa para nabi, para rasul diperintahkan makan yang baik dulu, baru diperintahkan beramal saleh? Kata beliau, karena manusia hanya akan mudah beramal saleh secara maksimal itu ketika rezeki yang mereka konsumsi halal. Tapi ketika rezeki yang mereka konsumsi haram menyebabkan tubuh mereka berat digunakan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, rezeki yang halal menyebabkan doa kita mustajab di sisi Allah. Rasulullah menyampaikan di dalam hadisnya, "Tsumma dzakara ar-rajula yutilus safar, ash'as aghbar, yamuddu yadayhi ila sama, yaqulu ya Rabbi, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, anna yustajabulah." Rasulullah mengisahkan musafir. Kenapa harus musafir? Karena seharusnya musafir itu doanya mustajab di sisi Allah. Tapi ada musafir menempuh perjalanan jauh, badannya lusuh berdebu, dia menengadahkan tangan ke langit, dia mengadu, ya Allah, tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, setiap hari disuplai dari yang haram. Bagaimana mungkin doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Jemaah dimuliakan oleh Allah, sebagai renungan untuk kita semuanya. Imam Ibrahim bin Adham, seorang ulama yang terkenal doanya mustajab. Satu ketika beliau membeli sekantong kurma.
jatuhlah 2 butir kurma. Beliau tanpa ragu mengambilnya, lalu beliau memakannya. Maka dalam sebuah salat Allah tampakkan mukasyafah. 2 malaikat berbincang. Inikah Ibrahim bin Adham, manusia yang doanya mustajab itu? Kata malaikat yang satu itu dulu, sekarang tidak lagi mustajab karena dia makan 2 butir kurma yang haram. Terperanjatlah Imam Ibrahim bin Adham. Beliau kembali ke Makkah. Beliau mencari pedagang kurma. Rupanya dia sudah wafat. Diteruskan oleh anaknya. Maka Imam Ibrahim bin Adham menyampaikan maksudnya. Minta agar 2 butir kurma tadi dihalalkan. Anak yang soleh itu berkata, wahai Imam, kami ingin sekali menghalalkan 2 butir kurma itu. Tapi itu sudah masuk kategori warisan. Aku punya 11 bersaudara. Mereka juga harus ikut menghalalkannya. Maka dimintalah alamat 11 bersaudara tadi. Mereka kemudian seluruhnya menghalalkan. Maka dalam satu sholat, Allah kembali tampakkan mukasyafah. 2 malaikat berbincang. Inikah Ibrahim bin Adham, orang yang tertolak doanya gara-gara 2 butir kurma yang haram? Kata malaikat yang satu itu dulu, sekarang doanya sudah mustajab karena 2 butir kurma itu telah dihalalkan. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bayangkan sekedar 2 butir kurma tapi haram, itu sudah cukup menghambat kemustajaban doa kita di sisi Allah. Apalagi jika rezeki kita bersumber dari yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Maka penting kita hari ini merenung. Seandainya doa kita tidak diijabah oleh Allah, jangan-jangan sebabnya adalah karena kita mengkonsumsi rezeki yang haram. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, rezeki yang halal menyebabkan kita kelak meraih surga Allah. Tapi sebaliknya rezeki yang haram menjerumuskan kita dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Bukhari meriwayatkan sebuah kisah dari Aisyah radhiyallahu anha tentang ayahnya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq diberi makanan oleh sahabatnya. Maka Abu Bakar tidak ragu memakannya. Setelah itu Abu Bakar bertanya, "Dari mana makanan ini?" Dia menjawab, "Ini aku beli dari hasil perdukunan di masa lalu." Begitu Abu Bakar tahu ini dibeli dari hasil perdukunan yang kata Nabi haram, seketika Abu Bakar memasukkan jarinya hingga tenggorokannya. Abu Bakar muntah-muntah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, hatta qa'a kullama fi batni, sampai ayahku Abu Bakar As-Siddiq memuntahkan seluruh isi perutnya. Maka sahabatnya ketakutan, "Wahai Abu Bakar, cukup, jangan kamu teruskan, aku khawatir kamu mati." Kata Abu Bakar As-Siddiq, "Andaikan aku mati karena ini, aku rela. Karena aku mendengar Rasulullah mengatakan, kullu lahmin nabata minas suhti fannaru aula bih." Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka hanya neraka tempat kembalinya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, apalah arti kehidupan kita hari ini? Meskipun rumah kita megah, kendaraan kita mewah, aset kita berlimpah, tapi kalau harus menjerumuskan keluarga kita ke dalam neraka gara-gara rezeki yang haram. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Terakhir jamaah yang dimuliakan oleh Allah, keteladanan dari kehidupan Ibrahim alaihi salam adalah keteladanan tentang tarbiyatul aulad, mendidik anak. Ibrahim alaihi salam adalah seorang ayah yang sukses mendidik anaknya. Apa tanda kesuksesan itu? Yaitu ketika menyaksikan anak-anak kita hari ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Hasan Al-Basri ketika ditanya tentang apa makna qurratu a'yun dalam doa yang sering kita panjatkan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun,
Ya Allah, jadikan anak istri kami adalah penyejuk hati bagi kami. Kata Imam Hasan Al-Basri, idza ra'aitahum fi ta'atillah. Kalau kalian melihat anak-anak kalian berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ismail alaihi salam adalah anak yang sangat taat kepada Allah sehingga di usianya yang masih sangat muda diuji dengan perintah yang begitu berat, perintah untuk disembelih. Maka dia taat kepada Allah. Ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku tercinta, tunaikan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Niscaya engkau mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Apa rahasia Ibrahim di dalam mendidik anak-anaknya? Pertama, yaitu sholahul walid, kesalehannya sebagai orang tua. Kalau kita ingin mencetak anak-anak kita saleh dan salehah, maka harus diawali dengan kesolehan dan kesolehahan kita hari ini sebagai ayah ibunya. Begitu isyarat Allah dalam ayat 82 surat Al-Kahfi yang sering kita baca di hari Jumat. Wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah fa arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma wa yakhruja kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Jamaah dimuliakan oleh Allah. Adapun dinding yang mau roboh itu kenapa aku tegakkan? Kata Khidir alaihi salam, di baliknya terdapat harta simpanan milik dua orang anak yatim yang tinggal di sebuah kota. Yang keduanya yang orang tua mereka dulu adalah orang tua yang saleh. Maka kata Imam Ibnu Katsir, hadhil ayah dalilun bi anna ar-rajula salih yubaraku lahu fi dzurriyyati. Ayat ini dalil betapa orang yang saleh keturunannya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah sunnatullah yang terjadi di setiap masa. Di abad pertama kita mengenal Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dijuluki Al-Khalifatur Rasyidatul Khamisah, Khulafaur Rasyidin yang kelima. Saking miripnya kepemimpinannya dengan Khulafaur Rasyidin. Bagaimana bisa muncul generasi seperti ini? Beliau adalah cicitnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Satu malam Umar melihat-lihat keadaan rakyatnya. Ketika rumah-rumah lampunya sudah padam, ada satu rumah lampunya masih menyala. Umar mendekat, rupanya itu rumahnya penjual susu. Terdengarlah dialog ibu dan anak gadisnya. Nak, campur saja susu dengan air agar untung kita berlimpah. Kata anak gadis yang salehah itu, jangan bu, Umar melarang mencampur susu dengan air. Itu curang namanya. Kata ibunya, tenang, Umar jauh dari kita, dia tidak akan tahu. Maka anak gadis itu berkata, kalaupun Umar tidak tahu, bukankah Tuhannya Umar maha tahu? Maka Umar terharu dengan kesolehahan anak ini. Dia pun pulang. Lalu besok dia kumpulkan anak laki-lakinya. Siapa di antara kalian yang sudah siap menikah? Saya, wahai ayah. Asim bin Umar tunjuk jari. Maka singkat cerita dinikahkanlah dengan putri penjual susu tadi. Dari pernikahan itu lahir seorang putri namanya Laila. Laila kemudian dinikahi oleh Abdul Aziz bin Marwan. Dari pernikahan itu lahirlah seorang khalifah yang berhasil mewarnai dunia dengan keadilan. Dicatat dengan tinta emas dalam sejarah, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Dan begitu sejarah di masa-masa berikutnya bercerita kepada kita. Orang tua yang saleh diberkahi oleh Allah sehingga anak-anaknya menjadi saleh dan salihah. Ini yang pertama. Kedua, jamaah dimuliakan oleh Allah.
bagaimana Ibrahim mencetak generasi yang saleh, yaitu dengan doa dan munajat yang tidak pernah putus kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak Al-Qur'an mengabadikan doa-doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbi habli minas salihin, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jika kita hari ini ingin mencetak anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, teladanilah Ibrahim alaihissalam. Jangan pernah putus mendoakan mereka. Doa orang tua adalah doa yang mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan interaksi kita terhadap kisah keluarga Ibrahim alaihissalam menjadikan kita manusia-manusia yang taat kepada Allah, tawakal kepada Allah, bersungguh-sungguh dalam mencari rezeki yang halal, dan menjadi orang tua yang bersungguh-sungguh dalam mencetak anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyinal mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a bihi nafsah wa thanna malaikatah haitsu yaqul innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Wa sallim wardallahumma an sadatina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sahabati ajmain wa anit tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat alladzina syahidu laka bil wahdaniyah wa li nabiyyika bir risalah wa matu ala dzalik. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum. Allahumma ij'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum khufratan min khufarin niran. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wa ahlikil kafarata wal zalimin wansur ibadakal muwahhidin ala a'daika a'daiddin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mustad'afin wal mujahidin fi sabilika fi kulli makan ala a'daika a'daiddin minal yahudi wan nasara wal musyrikin wal munafiqin wa man awanahum. Allahumma zalzilil arda min tahti aqdamihim wa subbal azaba alaihim min fawqihim bi'izzatika wa quwwatika ya rabbal alamin. Allahumma man arada bil islami wal muslimina su'an fakhudhu akhdha azizim muqtadir. Allahumma arina fihim ajaiba qudratik fa innahum la yu'jizunak. Allahumma ajma'ina alal haqq
Allahumma wahid sufufahum saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allahumma dafa'anna al-bala wal waba wal riba wal zina wal zalazila wal mihan wa su'al fitani ma dhahara minha wa ma batan am baladina hadha khassa wa an sa'iri buldanil muslimina amma. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kulli ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka bihi nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil quluba qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fa wathiqillahumma rabitataha wa atimuddaha wa ihtiha subulaha wa mla'ha bi nurika allati la yakhbu washrah suduraha bi faidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma anta ya muhawwilal ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafaru ya rabbal alamin. Wa sallallahumma ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.